Pertama, kamu mungkin sudah tahu bahwa kuman ada di mana-mana dan mustahil bagi manusia untuk membasminya. Makhluk-makhluk kecil ini melatih sistem kekebalan tubuh kita. Kita menjadi lebih kuat ketika tubuh kita terus-menerus menghadapi bakteri dan meningkatkan kemampuan perlindungannya. Jadi jangan khawatir dengan apa yang kamu lihat selanjutnya ya. Selamat datang di salah satu tempat favorit bakteri dan mikroba, kamar hotel. Iya, kamar hotel memang kelihatannya bersih, tapi di sisi lain lebih berbahaya daripada tempat pembuangan sampah. Semuanya kotor di tempat pembuangan sampah dan kamu takut menyentuh apapun, tapi kotoran di kamar hotel hampir tidak terlihat. Kuman-kuman menunggu kamu di sini dan jumlahnya banyak sekali. Masalah pertama muncul di dalam lift. Tombol-tombol di panelnya penuh dengan berbagai macam bakteri. Anggaplah tidak ada yang membersihkannya dengan disinfektan. Dalam hal ini, tombol-tombol itu menjadi arena tempat miliaran mikroba berkembang biak dan saling memangsa. Coba lihat gedung apartemen biasa. Di sana juga ada lift. Orang yang tinggal di sini adalah orang-orang yang sama dan menularkan kuman yang sama ketika mereka menyentuh tombol lift. Tubuhmu sering bertemu dengan mikroba ini dan dengan cepat mengembangkan perlindungan yang dibutuhkan. Tapi ada beragam orang yang menginap di hotel. Seorang pria dari Afrika bisa saja membawa bakteri yang akan berbahaya bagi seorang gadis dari Norwegia yang dingin. Oleh karena itu, setelah menyentuh tombol, cucilah tanganmu dengan sabun atau disinfektan. Jadi pintu lift terbuka dan kamu berjalan menuju kamarmu. Awas, ada titik panas lain di depan. Lihat gagang pintu itu, area ini juga tempat bermain favorit kuman. Berapa banyak orang yang telah menyentuhnya sebelum kamu? Sudah berapa lama sejak terakhir kali dibersihkan? Tahukah kamu kenapa gagang pintu lebih berbahaya daripada dudukan toilet? Sebagian besar mikroba menumpuk di jari dan telapak tangan kita. Ketika kita tidak mencucinya, kita memindahkan jutaan bakteri dari satu tempat ke tempat lain dengan menyentuh permukaan benda yang berbeda. Jadi, cara terbaik adalah menyentuh gagang pintu dengan tangan yang sama dengan yang kamu gunakan untuk menekan tombol di lift. Begitu kamu memasuki kamar, cucilah tanganmu. Untungnya staf hotel membersihkan kamar mandi dan toilet jauh lebih baik daripada di ruangan lain. Jadi kamu sedikit lebih aman di sini. Tapi tetap saja, perhatikan baik-baik sudut-sudut kamar mandi dan ubinnya. Kalau kamu melihat bintik-bintik hitam di suatu tempat, itu berarti jamur. Hal-hal seperti ini dapat menyebabkan reaksi alergi seperti pilek dan iritasi mata. Jamur bisa sangat berbahaya, tapi staf hotel biasanya mengawasinya dengan cermat. Jadi, kecil kemungkinan akan ada hal seperti ini di kamarmu, kecuali kalau hotel yang kamu inapi itu hotel murah. Kamu nggak pilih hotel yang murah kan? Ngomong-ngomong, tahukah kamu bahwa tisu toilet di toilet umum mengandung lebih banyak kuman daripada tutup toilet? Kamu keliru kalau menutupi dudukan dengan kertas tisu itu. Pertama, ada banyak orang yang menyentuhnya, yang berarti mereka memindahkan bakteri ke sana. Kedua, cipratan kotor terlempar ke gulungan tisu toilet saat seseorang nge-flush toilet. Mikroba merasa lebih nyaman hidup di atas kertas yang lembut daripada di permukaan toilet yang keras. Jadi jangan letakkan tisu di atas dudukan toilet ya. Tapi kalau kamu melihat penutup logam atau plastik di tisu toilet, kamu beruntung karena tisu toilet itu terlindungi dari kuman. Kemudian setelah menyelesaikan urusanmu dan mencuci tangan dengan bersih, kamu punya dua pilihan. Bersihkan tanganmu dengan tisu atau gunakan pengering tangan. Gak masalah kamu pilih yang mana, dua-duanya juga banyak kumannya. Tapi kalau kamu pakai pengering, bakteri akan berterbangan ke seluruh ruangan. Jadi lebih baik ambil handuk. Kamu keluar dari kamar mandi dan mendapati dirimu berada di zona bahaya. Jangan berpikir bahwa semua kuman di sana tidak berbahaya ya. Beberapa bakteri yang paling umum di hotel bisa menyebabkan infeksi usus. Kalau kamu nggak mau menghabiskan sisa liburan atau perjalanan bisnismu di samping atau di toilet, bersiaplah untuk melawan koloni parasit kecil ini. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mencuci gelas dan cangkir dengan sabun. Bahkan ada wisatawan yang membawa cangkir sendiri loh. Dan itu ide yang bagus. Kemudian lihat sekeliling dan tanyakan pada diri sendiri. Tempat mana yang paling sering disentuh orang? Sebut saja remote TV, mesin kopi, lemari es, gagang pintu, meja, pengering rambut dan jendela. Tenang
Tenang, kamu nggak perlu membersihkannya sendiri kok. Biar staf hotel aja yang melakukannya. Kamu cukup membawa tisu basah dengan disinfektan yang ampuh, bersihkan permukaan semua benda tersebut, mungkin kekhawatiranmu sia-sia, dan pihak hotel dengan cermat memantau seberapa bersih kamar-kamarnya. Atau kamu bisa mengatakan kepada manajer bahwa kamu ingin kamarmu dibersihkan lagi. Oke, kamu udah menyeka semua permukaan dan melompat ke tempat tidur dalam keadaan lelah. Sayangnya kamu bukan satu-satunya yang beristirahat di kasur empuk itu. Kamu ditemani banyak sekali bakteri. Tentu saja, mencuci sarung bantal dan spray dapat membasmi kuman, tapi bagaimana dengan penutup tempat tidurnya? Kemungkinan besar tidak ada yang mencucinya. Menghilangkan kuman itu sulit, jadi kamu mungkin harus tahan dengan itu. Tapi hal yang tidak bisa diterima adalah kutu kasur. Kalau kamu melihat bintik-bintik hitam di kasur, kemungkinan besar ini adalah kotoran yang ditinggalkan oleh kutu busuk. Kamu lagi nggak lapar kan? Aku takut ngerusak selera makanmu. Serangga-serangga itu sendiri dapat bersembunyi jauh di dalam kasur. Mereka bisa tidur di sana selama berbulan-bulan dan kemudian bangun untuk memuaskan rasa lapar mereka. Saat kamu beristirahat, mereka keluar dan menggigit kakimu. Kalau kamu melihat bintik-bintik merah kecil di kulitmu di pagi hari, maka kutu busuk mungkin telah menciummu. Gigitan kumbang ini nggak berbahaya. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi ringan berupa iritasi pada kulit. Tapi masalahnya adalah beberapa kutu busuk bisa masuk ke pakaian atau barangmu dan kemudian kamu akan membawanya pulang. Makhluk ini berkembang biak dengan cepat. Oleh karena itu, kalau kamu nggak mau ada koloni kutu busuk di rumah, cucilah pakaianmu, bersihkan barang-barangmu, dan jangan lupa mandi ya. Tapi sebelum itu, mintalah manajer hotel untuk mengembalikan uangmu karena kutu kasur itu parah banget. Ngomong-ngomong, meski kamarnya bersih banget, bukan berarti nggak ada kutu di dalamnya ya. Mungkin tamu sebelumnya yang membawanya. Oke, jadi tempat tidurmu nggak ada bintik-bintik hitam dan kamu telah menyeka semua permukaan yang berbahaya. Beres, kamu aman. Tapi coba dong berjalan di lantai dengan memakai sandal atau kaos kaki tebal karena lantai juga merupakan sumber kotoran. Kamu menghabiskan beberapa malam di hotel dan akhirnya kembali ke tempat yang bersih dan aman, rumahmu. Sayangnya di rumahmu juga ada banyak kuman yang tidak kamu lihat. Apa kamu suka nongkrong bareng teman dan main video game? Apa kamu ingat kapan terakhir kali kamu membersihkan gamepad? Semua temanmu pernah memegangnya, yang berarti mikroba tertimbun di sana. Yuk kita lihat talenan dapurmu. Seberapa bersih kamu mencucinya? Nggak cukup kalau cuma menyiramnya dengan air ya. Terutama kalau kamu motong daging dan sayuran. Kamu bisa memotong labu dan kuman-kumannya akan menempel di permukaannya. Lalu kamu mencuci talenan itu dan menaruh kembali di tempatnya. Tapi kuman-kuman itu belum hilang. Masih menempel di permukaannya menunggu kamu memotong roti. Lalu mereka akan melompat ke makanan itu dan masuk ke perutmu. Duh, gimana selera makanmu? Masih aman? Tempat berbahaya lainnya adalah spons cuci piring. Bahkan kalau kamu menggunakan deterjen yang bagus, kuman masih menumpuk di sana. Cara terbaik untuk membasminya adalah dengan mengganti spons seminggu sekali. Dan sekarang, kamu akan melihat surganya bakteri. Tempat dengan suhu dingin yang ideal dan banyak makanan, dari yang segar sampai yang basi. Yap, kulkasmu. Di sana kamu menaruh produk yang kamu bawa dari supermarket. Ratusan orang bisa saja sudah menyentuhnya dan meninggalkan jutaan kuman. Oleh karena itu, jangan lupa untuk sering-sering mencuci kulkasmu dan juga jauhkan daging dari produk kemasan karena kuman pada steak yang masih segar akan berkembang biak dan merusaknya dengan cepat. Mungkin kamu terlalu khawatir dengan kesehatanmu sekarang? Kalau begitu, kamu harus mengingat kata-kata di awal video tadi ya. Ini, aku kutip lagi nih. Kamu mungkin sudah tahu bahwa komang ada di mana-mana. Tunggu, bukan itu ya? Ups, maaf.